Kami dari kelompok 1 atas nama 5D Edi Mazurya Putra, 5D Eri Yunarta, Iputu Dharma Juliana Adi Putra, dan yang terakhir ada Iwayan Roni Andika. Kami akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, sejarah sistem informasi. Periode pertama pra-mekanik, yaitu sekitar 3000 sebelum Masehi sampai 1450 Masehi. Sudah sejak dahulu kala sekitar 3000 sebelum Masehi atau sudah lebih dari 5000 tahun yang lalu, manusia mulai mempertukarkan informasi, yaitu dengan cara menuliskannya pada kayu, batu, tanah liat, dan papirus. Dari situlah awal sejarah perkembangan sistem informasi dimulai, dan seiring berjalannya waktu pun mulai meningkatkan perangkat teknologi seperti saat ini, menggunakan komputer dan telepon seluler. Selanjutnya, pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, manusia menggunakan gambar juga untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah bangsa Venesia yang mendiami Timur Tengah, saat ini Lebanon, menciptakan model yang sama. Bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Venesia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Bangsa Romawi kuno kemudian memakainya juga, yang mana saat ini menjadi alfabet yang kita kenal menggunakan saat ini. Pembuatan buku dari papirus yang dikatakan dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi. Pada awalnya hanya pemuka agama dan pemimpin yang memiliki koleksi buku. Setelah itu, ada bangsa Mesir kuno yang menciptakan sistem angka, sehingga juga mengarahkan pada penentuan alam bantu hitung yang disebut abakus. Manfaat sistem informasi: meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Para pemakai informasi. Dalam pembahasan pada materi SIM yang akan dibahas lebih lanjut adalah para pelaku dan pemakai dari kelompok manajer. Keberadaan manajer bisa kita saksikan ada di mana-mana, di berbagai tingkat, dan dalam berbagai bidang fungsional pada perusahaan. Manajer dijumpai pada semua jenjang, sesuai dengan tingkatan manajemen, yaitu tingkat perencanaan strategis, strategic planning level, tingkat pengendalian manajemen control level, tingkat pengendalian operasional control level. Tingkat manajemen dapat mempengaruhi sumber informasi dan bentuk penyajian informasi. Komponen sumber informasi dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu lingkungan dan internal. Sedangkan bentuk penyajian informasi juga dibagi atas dua kelompok besar, yakni penyajian secara ringkas dan rinci. Keempat, ada manajer dan sistem. Manajer dapat ditemukan di mana-mana, tetapi perlu disadari bahwa mereka ada di berbagai tingkat dan dalam berbagai area bisnis di dalam perusahaan. Tugas seorang manajer adalah mengelola sumber daya agar dapat digunakan dengan cara yang paling efektif. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi seperti perusahaan atau suatu area bisnis cocok dengan definisi ini. Yang kelima, data dan informasi. Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti.
pengelolaan informasi adalah salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual yang meliputi elemen-elemen komputer, non-komputer, atau kombinasi keduanya. 6. Evolusi sistem informasi berbasis komputer. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tahapan perkembangan tersebut yaitu: yang pertama, fokus awal pada data atau electronic data processing. Yang kedua, fokus baru pada informasi atau manajemen information system. Yang ketiga, fokus revisi pada pengambilan keputusan atau decision support system. Yang keempat, fokus sekarang pada komunikasi atau office automation. Yang kelima, fokus potensial pada konsultasi atau artificial intelligence atau expert system. Yang keenam, fokus revisi pada pengambilan keputusan atau decision support system. Yang ketujuh, fokus sekarang pada komunikasi atau office automation. Yang kedelapan, fokus potensial pada konsultasi atau artificial intelligence atau expert system. 7. Organisasi jasa informasi. Perusahaan yang pertama menggunakan komputer menggunakan para spesialis informasi untuk mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Ada 5 golongan utama spesialis informasi. Yang pertama, analisis sistem, bekerja sama dengan pemakai mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang ada. Yang kedua, pengelola database, bekerja sama dengan pemakai dan analisis sistem menciptakan database. Spesialis jaringan, bekerja sama dengan analisis sistem dan pemakai membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar. Programmer, menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analisis sistem untuk membuat kode instruksi yang menghasilkan informasi. Yang kelima, ada operator, menangani peralatan komputer berskala besar seperti mainframe. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Terima kasih.